Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk kuliah minggu yang lalu ya. Jadi masih masuk di jenis distribusi probabilitas kontinu. Ini masih terkait dengan distribusi normal dulu. Ya, misalkan suatu pabrik memproduksi piston sejenis sepeda motor dengan kapasitas produksinya 100 unit per hari. Diameter piston maksimum diperbolehkan pada batas kewajaran 9,89 cm sampai 10,11 cm. Jika tidak, maka piston dianggap cacat yang mengakibatkan sepeda motor tidak laku dijual di pasaran. Diasumsikan diameter piston berdistribusi normal dengan rata-ratanya 10 cm dan simpangan bakunya 0,05 cm. Berarti ini mu, ini sigma. Hitung banyaknya piston cacat yang dihasilkan pabrik per hari. Nah, berarti kita misalkan dulu X diameter piston. Ya, sejenis sepeda motor. X berdistribusi normal, mu, sigma. Dengan mu-nya 10, sigmanya 0,05. Ya. Kita bisa menghitung peluang piston tidak cacat. Berarti memenuhi batas kewajaran. Jadi kita hitung dulu peluang X antara 9,89 dan 10,11. Caranya seperti ini. Nah, ya, ini peluang piston dalam kondisi baik, artinya dalam batas kewajaran. Ya. Nah, ini kalau kita hitung, ya, ini karena kontinu X-nya, kita pakai sama dengan maupun tidak masalah. Ya. Kita ubah X-nya menjadi Z. Jangan lupa ini harus dikurangi mu per sigma, ini dikurangi mu per sigma. Sehingga diperoleh 9,89 min 10 dibagi 0,05 ya. Mu-nya 10, sigmanya 0,05. Ini simpangan bakunya ya. Yang ruas kanan juga sama, 10,11 dikurangi 10 dibagi 0,05. Ini kalau dihitung ketemu min 2,2. Ini kalau dihitung 2,2. Sehingga kita peroleh peluang Z kurang dari atau sama dengan 2,2 dikurangi peluang Z kurang dari min 2,2. Ini baca tabel normal baku. Peluang Z kurang dari 2,2 itu adalah 0,9861. Peluang Z kurang dari min 2,2 itu adalah 0,0139. Sehingga dikurangkan ketemu 0,9722. Ini peluang piston dalam kondisi wajar atau baik. Berarti kita bisa menghitung peluang piston dalam kondisi cacat. Yaitu 1 dikurangi peluang piston dalam kondisi baik. Ya, peluang cacatnya jadi 0,0278. Karena dalam satu hari itu memproduksi 100 piston, ya, maka banyaknya cacat 100 dikali peluang cacat. Ketemu 2,78, selalu bulatkan ke atas ya. Berarti banyaknya piston cacat per hari 3 buah. Ya, itu salah satu penerapannya. Ya, sekarang perhatikan latihan 2. Hasil pengukuran umur aki mobil merek global diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 24 bulan dan simpangan baku 3 bulan. Berarti ini mu-nya 24, sigmanya 3. Seorang manajer produksi menentukan kualitas produk aki mobil tersebut berdasarkan umurnya dalam 3 kondisi, yaitu kualitas tinggi, kualitas sedang, dan kualitas rendah. Dalam satu hari, pabrik tersebut mampu memproduksi 600 aki. 600 aki dengan rincian kualitas tinggi sebanyak 180 unit, yang kualitas sedang 320 unit, dan sisanya kualitas rendah. Ini bisa dihitung, yaitu 100 unit nanti ya. Ya, karena 600 dikurangi 180 dikurangi 320, kan sisanya 100 yang kualitas rendah. Pertanyaannya, hitung batas umur aki mobil untuk kualitas sedang.
Nah, saya bisa langsung jawab di sini. Pertama, X adalah umur aki mobil merek global dalam bulan. Ya. X berdistribusi normal mu, sigma, mu-nya 24, sigmanya 3. Misalkan batas umur aki mobil merek global untuk kualitas sedang terletak antara L dan U. Maka bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah gambar distribusi normal. Ya, rata-ratanya 24. Ya, simpangan bakunya 3. Ya, misalkan ini untuk kualitas rendah berarti umurnya paling pendek. Ini yang sedang antara L dan U. Di atas U ini yang tinggi. Umurnya paling lama, ya. Nah, berarti apa? Kita tentukan yang kualitas tinggi ada 180, kualitas sedang 320, berarti yang kualitas rendah 100, ya kan? Karena total produksinya 600. Ya, dari sini saya bisa menghitung berapa sih peluang X kurang dari U. Nah, peluang X kurang dari U itu kan berarti yang ini. Nah, luas ini itu sebanding dengan banyaknya produk rendah ditambah sedang, ditambah dibagi total produk. Nah, berarti 100 ditambah 320, 420 dibagi 600. Nah, berarti luas yang ini itu nilainya adalah 0,7. Ya kan? Nah, dari sini saya bisa menggunakan cara yang sudah saya jelaskan di awal. Masih ingat peluang set kurang dari K sama dengan sekian. Mencari K-nya, nah masih ingat ya? Berarti kita harus cari nilai 0,7 ini atau yang mendekati ini di tabel normal baku. Nanti ditemukan nilai K-nya sebesar 0,53. Ya, kita lihat tabel normal baku ya. Nah, ini normal baku. Ya. Nah, kita bisa cari di sini. Nah, ini 0,53. Nah, ini kan nilainya 0,7 ini. Nah, misalkan Pak kalau pakai ini di mana boleh, enggak apa-apa. Ini juga cukup dekat. Cuma sudah saya pilih yang ini. Ini sudah saya anggap 0,7 ini. Ya. Berarti nilai K-nya 0,53. Ya. Nah, karena ini ketemu 0,53 berarti U dikurangi 24 per 3. Ini kan. Itu sebesar 0,53. Dari sini saya dapatkan nilai U 25,59. Ini batas atas. Untuk batas bawah berarti saya pakai ini. Peluang X kurang dari L. Ya, kalau dinyatakan dalam set, jadi menjadi peluang set kurang dari. Jangan lupa L dikurangi mu per sigma. Sehingga diperoleh peluang set kurang dari L min 24 per 3. Berapa peluangnya? Ya 100 dibagi 600. Ya. Ketemu 0,1667. Nah, ini kalau dengan cara sama kita peroleh dari tabel normal baku yang mendekati ini, nanti diperoleh min 0,97. Ya. Nah, kita lihat di sini, min 0,97. Paling kanan, nah ini ada nilai 0,66166. Ini sudah yang paling dekat dengan 0,1667. Ya. Maka ketemu min 0,97. Pak kok nggak bisa persis itu? Kalau mau persis bisa, tapi menggunakan komputer. Bisa persis. Ya. Tapi hasilnya nanti sama. Kalau dibulatkan 2 desimal sama. Nah oke, sementara pakai ini dulu. Nah, dan ini nilainya ketemu min 0,97. Dari sini kita peroleh L 21,09. Ya. 21,09. Di sini diperoleh batas umur aki mobil merek global untuk kualitas sedang antara 21,09 dan 25,59 bulan. Nah, sekarang kita peragakan bagaimana kalau ingin eksak. Nah, ini kalau ingin eksak ini. Hitung dulu CDF apa tadi? K1 ya.
Nah, distribusinya pakai normal, berarti yang mana nih? 0,1667 ini. Jadi saya menggunakan invest CDF 0,1667 simpan di K1. Titik koma, enter ya. Nah, subcommand ketika normal baku 0 spasi 1 titik, enter lagi. Kita print K1, nah nilainya seperti ini. Ini kalau saya ingin tahu lengkapnya ini. Nah kalau di tabel dibulatkan 2 desimal. Min 0,97. Nah kan sudah sangat dekat. Nah sehingga hasilnya untuk K2 24 ditambah 3 kali min 0,967. Ini dibulatkan kan min 0,97 juga. Nah ini kalau saya print nilainya K2 ketemu 21,0981. Kalau tadi kan 21,09. Sudah sangat dekat kan? Beda tipis ya. Oke, sekarang saya masuk ke distribusi Chi-square. Kalau saya punya variabel kontinu X berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas V, maka fungsi kepadatan peluangnya seperti ini. Ya, Fx sama dengan 1 dibagi 2 pangkat setengah V, dikalikan gamma setengah V, dikalikan X pangkat setengah V min 1, dikalikan lagi E pangkat min setengah X. Di mana domain X-nya adalah positif. Jadi distribusi Chi-square itu X-nya nggak mungkin 0 dan nggak mungkin negatif. Ya, yang ada positif. Nah, bisa dibuktikan nanti rata-rata untuk variabel random X yang berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas V, rata-ratanya adalah V, variansinya adalah 2 kali V. Nah, nanti buktinya di StatMat ini diajarkan ya, pakai integral ya. Oke, itu tidak kita bahas buktinya. Sekarang kita langsung terapannya. Variabel random X berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas 4, berarti ini V-nya. Hitung peluang X antara 1,064 dan 2,195. Ya kan? Berarti kita tulis, ingat, untuk distribusi Chi-square tabelnya itu kumulatif lebih dari. Makanya dibentuk lebih dari. Kalau normal baku kurang dari. Itu bedanya ya. Nah, jadi nanti yang dipakai ini. Peluang X lebih dari 1,064 dikurangi peluang X lebih dari 2,195. Nah, cara mencari ini ya, kita pakai bantuan tabel Chi-square. Lihat ya, derajat bebasnya dulu 4. Jadi nanti ada di posisi mendatar. Tarik ke kanan, temukan angka 1,064. Kalau sudah ketemu tarik ke atas, itulah nilai peluangnya. Gitu. Secara sama itu, ini juga ambil derajat bebas 4, tarik ke kanan, temukan angka 2,195. Kalau ketemu tarik ke atas, itulah nilai peluangnya ini. Nah, kita lihat untuk Chi-square T. Nah ini Chi-square, kumulatifnya lebih dari kan. Kita lihat derajat bebas 4 ini. Cari angka 1,064 ini. Tarik ke atas berarti peluangnya 0,9. Ya kan? Oke. Kemudian tarik lagi ke kanan, temukan angka 2,195. Ini kan? Tarik ke atas ketemu 0,7. Berarti jawabnya 0,9 kurangi 0,7. Gitu ya. Nah, hasilnya 0,2. Sekarang perhatikan soal 7. Di suatu kota, pemakaian air per hari dalam jutaan liter berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas 4. Hitung kemampuan, jika kemampuan menyediakan air dalam satu hari itu hanya 9,488 juta liter, hitung peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi. Berarti sama aja menghitung peluang X lebih dari 9,488. Ya, X pemakaian air per hari dalam jutaan liter, X berdistribusi Chi-square derajat bebas 4. Ya, karena persediaan air tidak mencukupi, peluangnya jadi begini.
Peluangnya X lebih besar dari 9,488. Ini langsung baca tabel Chi-square dengan derajat bebas 4. Silakan cari angka 9,488. Nanti peluangnya ketemu 0,05. Nah, oke kita lihat. Ini yang derajat bebas 4, 9,488. Enggak ada ini. Berarti masuk ke berikutnya. Nah, ini 4. Nah, ini 9,488. Tarik ke atas ketemu 0,05. Itulah peluangnya ya. Jadi probabilitas pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi sebesar 5%. Ya, itu untuk tabel Chi-square. Sekarang kita masuk ke distribusi T. Ringkasnya aja ya. Distribusi T itu muncul ketika kita punya populasi berasal dari distribusi normal. Ya, diketahui dari distribusi normal itu rata-ratanya mu, simpangan bakunya tidak diketahui. Ya. Kalau sampel yang kita ambil dari populasi itu kecil, ya, maka distribusi yang digunakan akan menghampiri T. Ya, di mana T itu nanti X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Itu menghampiri distribusi T. Ya, sampelnya kecil diambil dari populasi normal. Nah, ini cerita awal mulanya itu ini. Kalau sampel yang diambil itu kecil, maka variansi sampel ini akan berubah cukup besar dari sampel ke sampel lainnya. Jadi enggak stabil gitu ya. S kuadratnya ini. Nah, ini yang mengakibatkan teorema limit pusat ini tidak sesuai ketika kasusnya seperti itu. Sehingga apa? Ini tidak menghampiri distribusi normal baku jadinya. Kalau limit pusat kan ini menghampiri normal baku kan? Nah, ini jadi tidak. Nah, untuk itu sudah ditemukan oleh mahasiswa di luar negeri itu yang akhirnya menemukan distribusi T itu namanya T student lengkapnya ya. Namanya distribusi T dengan fungsi kepadatan peluangnya seperti ini. Ya. Nah, distribusi T ini punya fungsi kepadatan peluang ini diperoleh dari variabel random set sama Chi-square. Jadi kalau set berdistribusi normal baku, X berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan set dibagi akar X per V menghampiri distribusi T dengan derajat bebas V. Fungsi kepadatan peluangnya seperti ini. Dengan domainnya adalah real. Ya, distribusi T. Gambarnya mirip normal baku. Ya. Contoh, variabel random T berdistribusi T dengan derajat bebas 14. Ini V-nya. Hitung nilai T sedemikian hingga luas daerah di sebelah kirinya 0,025. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, sebelah kirinya 0,025. Karena simetri berarti saya bisa cerminkan. Min K saya cerminkan jadi K kan. Nah, luas daerah sebelah kanannya 0,025. Dari sini saya dapatkan K. Ya, peluang X lebih besar, ya, T lebih besar 0,025 itu seluas ya, 0,025. Peluang T lebih besar K seluas 0,025 ya gitu ya. Setelah K-nya kita peroleh ya, K-nya itu ketemu 2,145 bisa dilihat dari tabel T. Ya, bisa dilihat dari tabel T. 0,025 derajat bebasnya 14 ya gitu ya. Kita lihat tabel T. Nah, ini T ya, ini ya. Derajat bebas 14 ya. Cari 0,0 berapa tadi? 0,025 ya. Ketemu 2,145 ini. Nah, itu kan. Nah, ini nilai K. Nah, setelah K-nya ketemu tinggal di min kan. Lihat gambarnya. Ini kan dilawankan ini.
2,145, jadi jawabnya min 2,145 gitu ya. Mencarinya melalui ini dengan bantuan tabel T. Setelah itu tinggal dicerminkan, berarti jawabnya min 2,145 itu ya. Itulah jawaban yang kita peroleh. Luas daerah di sebelah kirinya ya. Sekarang contoh 3. Berapa sih peluang T antara min T 0,025 dan T 0,05? Sekarang artinya dulu, T 0,05 itu artinya adalah suatu nilai T sedemikian hingga luas daerah sebelah kanannya di bawah kurva distribusi T seluas 0,05. Kalau yang min T 0,025 artinya suatu nilai T sedemikian hingga luas daerah sebelah kirinya di bawah kurva distribusi T seluas 0,025. Nah, dari gambar kita sudah tahu yang warna hijau itu maksud dari nilai titik kritis ini. Berarti yang ditanyakan kan peluang yang putih. Dari mana 0,925? Ya luas total 1 kan, dikurangi 0,025, dikurangi 0,05. Nanti ketemu 0,925. Itulah jawabnya. Jadi kalau dipakai gambar lebih jelas. Ya. Nah, berikutnya contoh 4. Ini harus diubah menjadi kumulatif lebih dari. Tentukan nilai K yang memenuhi peluang T lebih dari K kurang dari min 1,761 seluas 0,045. Untuk sampel random berukuran 15. Ya, sampelnya berukuran 15. Jadi derajat bebasnya berapa nanti? 14 ya. Yang berasal dari distribusi normal. Kita bisa ubah ini menjadi peluang T lebih besar K dikurangi peluang T lebih besar min 1,761. Ya. Yang luasnya 0,045. Nah, untuk ilustrasinya langsung saya pakai gambar aja. Kita disuruh mencari K. Posisinya kan gini. K. Berarti saya harus mencari luas ini dulu. Nah, dengan patokan min 1,761 ini. Karena simetri cerminkan ke kanan di sini. Jadi di sini ketemu 1,761 dengan derajat bebas 14. Nanti ketemu luasnya 0,05. Jadi yang warna hijau ini 0,05. Nah, karena ini 0,05 berarti alfanya ketemu berapa? 0,05 dikurangi 0,045 ketemu 0,005. Berarti K-nya itu adalah min T 0,005. Nah, gitu ya. Jadi min T 0,005. Nah, dari sini kita peroleh 2,977. Ya, coba lihat T derajat bebas 14. Ya, ini 0,005-nya ini tarik ke bawah, 14 tarik ke kanan, ketemu 2,977. Ini. Ya, itulah nilai yang dimaksud. Jadi luas daerahnya nanti ketemu 0,005 sehingga menghasilkan nilai K min 2,977. Jadi gambarnya seperti ini. Min 2,977. Ya, ini kan yang diketahui. Peluang T antara K dan min 1,761 kan. Ini. Ya. Nah, nilai min 1,761 nih itu sama dengan nilai yang ada di sini, dicerminkan. Nanti ketemu 0,005, 0,05. Yang warna hijau ini. Dikurangi 0,045 jadi ketemu 0,005. Kuncinya ada di situ. Dari K-nya nanti min T 0,005. Ya. Cari di tabel
T ketemu K-nya nanti min 2,977. Sekarang untuk distribusi F, ini adalah diperoleh dari distribusi Chi-square. U dan V saling independen atau saling bebas, masing-masing berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2. Jadi U ini berdistribusi Chi-square, derajat bebasnya V1, V berdistribusi Chi-square, derajat bebasnya V2. Maka U dibagi V1 dibagi V dibagi V2 berdistribusi F. Ya, ini buktinya di StatMat 1. Ya. Nah, syaratnya sama, F harus positif domainnya. Ya. Dengan derajat bebas pembilangnya ini adalah V1, derajat bebas penyebutnya V2. Ini ada teorema. Ya, kalau F alpha V1, V2 itu menyatakan nilai variabel random yang berdistribusi F dengan derajat bebas pembilangnya adalah V1, penyebutnya V2, maka untuk menghitung F1 min alpha, V1, V2 bisa menggunakan rumus 1 dibagi F alpha dibalik derajat bebasnya, V2, V1. Ya, dibalik. Contoh, ya. Kalau Anda diminta menghitung berapa sih nilai F 0,99 dengan derajat bebas pembilang 7 penyebut 12, caranya harus pakai teorema tadi. F 0,01 derajat bebasnya saya balik dulu 12,7. Ini bisa diperoleh dari F ketemu 6,47. Nah, kita perlihatkan yang F dulu. F di sini saya hanya menyediakan apa? Untuk dua pilihan yaitu 0,05 dan 0,01. Oke, ini yang masih 0,05, yang 0,01 itu ini. Ya, tinggal pilih yang V1-nya 12. Ini belum. Nah, ini 12 kan? Ya, kemudian V2-nya 7 ini. Ketemu 6,47. Nah, ini adalah F 0,01 dengan derajat bebas V1-nya 12, V2-nya 7. 6,47. Itu cara bacanya. Kalau sudah berarti F 0,99 derajat bebas 7,12 itu sama dengan 1 dibagi F. Ingat ini komplemen ya. 0,99 komplemennya jadi 0,01. Ini diperoleh dari 1 min 0,99. Tinggal dibalik 7,12 jadi 12,7. Karena nilai ini sudah kita hitung dari tabel 6,47, maka hasilnya ketemu 0,15456. Oke, sampai sini cara menghitungnya. Baik, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.